Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik kita kali ini. Gila ya, baru juga pekan pemuka musim 2026-27, sang juara bertahan Premier League udah langsung ngasih unjuk gigi. Hari ini kita bakal kupas tuntas kemenangan super dominan Arsenal 3-0 atas tim promosi Coventry City di Emirates. Lewat data dari Opta, kita bakal lihat langsung gimana mesin taktik racikan Mikel Arteta ini beroperasi nyaris tanpa celah. Oke, mari kita mulai bedah pertandingannya. Nah, coba kalian renungkan angka ini. 25 tahun, 94 hari. Yap, selama itu loh Coventry City harus bersabar, nunggu buat bisa ngerasain lagi atmosfer kasta tertinggi sepak bola Inggris. Faktanya, ini rekor jeda waktu terlama antar pertandingan buat klub manapun dalam sejarah Premier League. Tapi ya, sayangnya buat skuad asuhan Frank Lampard, malam comeback yang udah ditunggu-tunggu puluhan tahun ini justru berubah jadi semacam ujian yang benar-benar brutal. Buat paham persis gimana cara Arsenal membongkar pertahanan Coventry kemarin, kita bakal bagi analisis ini jadi 5 poin utama. Kita mulai dari start sempurna Arsenal, gempuran kilat mereka di babak pertama, manuver darurat di lini tengah, realita pahit buat Coventry, sampai ke rekor historis yang baru aja dicetak sama Mikel Arteta. Langsung aja kita masuk ke poin pertama. Sang juara bertahan ini bener-bener ngasih statement kalau mereka nggak mau buang waktu sejak peluit dibunyikan. Bayangin aja, Arsenal cuma butuh waktu 23 menit untuk ngunci keunggulan 2 gol tanpa balas. 23 menit. Ini keunggulan 2-0 tercepat mereka di kandang sejak Desember 2023. Nggak cuma itu, ini juga pertama kalinya sejak September 2020, Arsenal bisa langsung nyetak 3 gol di pertandingan pekan pertama. Mesin mereka benar-benar udah panas sejak awal. Terus gimana sih persisnya lini serang Arsenal ini bisa mengeksekusi skema mereka dengan seganas itu di awal laga? Mari kita bedah bareng-bareng. Coba kita lihat proses gol pertama di menit ke-15 ini. Sumpah, ini tuh ibarat materi di papan strategi taktik yang kejadian sempurna di lapangan. Semua berawal dari transisi super cepat. Pemain sayap baru mereka, Christos Tollis, ngepres agresif dan berhasil nyolong bola dari Van Ewijk. Bola langsung ngalir ke Ricardo Calafiori yang ngelepasin crossing tajam ke tengah kotak penalti. Dan tebak siapa yang udah nunggu? Kai Havertz. Tinggal disapu dengan tenang ke pojok kanan bawah. Klinikal banget. Dan ngomong-ngomong soal Kai Havertz, Mikel Arteta ngambil keputusan besar buat tetap mainin dia sebagai starter ketimbang nurunin Victor Gyökeres. Dan kepercayaan itu dibayar lunas. Gol tadi bikin Havertz sukses nyetak gol di 4 penampilan beruntun sebagai starter di level klub. Rentetan ini dimulai dari lawan Burnley, lalu PSG musim lalu, terus City di Community Shield, dan sekarang Coventry. Gila kan? Ini rentetan gol terpanjang dia di sepak bola Inggris loh. Dan yang bikin ngeri, momentum gila Arsenal nggak berhenti sampai situ aja. Beberapa saat kemudian, gawang Coventry kembali bobol. Lagi-lagi, Cholzis jadi dalangnya lewat umpan silang mendatar yang berbahaya banget. Kiper Coventry, Carl Rushworth, sebenarnya berhasil nepis. Tapi bola malah jatuh tepat di area mematikan. Ya, di sana udah ada Bukayo Saka. Saka jelas nggak bakal ngebuang peluang emas sejauh itu kan? Kesalahan kecil langsung dihukum tuntas. 2 gol dalam sekejap, dan secara mental, game ini udah jadi milik Arsenal. Tapi di balik start mulus yang kita lihat tadi, Arteta sebenarnya lagi pusing mikirin teka-teki taktik darurat sebelum laga ini dimulai loh. Ceritanya gini, rekrutan garu Arsenal, Bruno Guimaraes tiba-tiba ngalamin cedera pangkal paha. Ini jelas bikin Arteta harus putar otak cari pengganti darurat. Dan kalian tahu siapa yang dikasih tugas berat buat ngatur ruang mesin tim juara bertahan? Miles Lewis Skelly, pemain yang baru umur 19 tahun. Menjadi jenderal lapangan tengah di laga pembuka Premier League jelas bukan tugas sembarangan. Tapi mari kita lihat gimana pemuda ini jawab tantangannya. Coba tebak angka apa ini? 76. Itu adalah jumlah operan sukses yang dicetak sama Lewis Kelly kemarin. Dan kalian harus tahu, itu adalah angka tertinggi dibanding semua pemain di lapangan. Dia sama sekali nggak kelihatan nervous, kelihatan tenang banget ngatur distribusi bola, bahkan dia sempat ngelepasin tembakan menu kick yang bikin kiper lawan harus susah payah nepis ke atas mistar. Performa yang benar-benar dewasa buat anak usia dia. Dominasi lini tengah itu akhirnya berbuah manis di awal babak kedua, benar-benar mengunci kemenangan. Sang kapten Martin Odegaard nyambar umpan tarik dari Ben White. Lucunya, tendangan Odegaard ini sebenarnya nggak terlalu bersih alias agak scuffed, tapi arahnya udah cukup banget buat ngecoh kiper yang terlanjur salah langkah. Gol ketiga ini secara matematis dan psikologis langsung mengubur dalam-dalam semua sisa harapan Coventry buat bangkit.
Oke, ninggalin euforia Arsenal bentar, kita harus bersikap objektif dan ngelihat dari sisi sebaliknya. Mari kita bahas realita pahit yang sekarang lagi menatap tajam Frank Lampard dan tim asuhannya. Ada kontras statistik yang benar-benar jomplang antara dua manajer muda ini. Di saat Arteta lagi selebrasi pencapaian historisnya, rekor manajerial Lampard justru bikin elus dada. Bayangin aja, Lampard cuma ngeraih 1 kemenangan dari 18 pertandingan terakhirnya di Premier League. Sisanya 4 seri dan 13 kali kalah. Belum lagi, timnya ini gagal nyatat clean sheet di 17 laga beruntun. Benar-benar mimpi buruk statistik yang harus cepat-cepat dia perbaiki. Dan di atas lapangan, jarak kualitas itu nggak bisa bohong. Ini benar-benar jadi baptisan api buat Coventry. Sepanjang 90 menit, mereka nyaris nggak bisa ngasih ancaman serius ke Arsenal. Momen terbaik mereka cuma tendangan salto akrobatik dari Lum Chaona yang mendarat di atas jaring, sama sundulan telat dari Jack Rudoni yang arahnya lurus banget ke pelukan David Raya. Intinya, Raya bener-bener santai banget malam itu ngamanin clean sheet-nya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen penutup dan ini soal pencapaian sejarah. Kemenangan ini tuh jauh lebih dari sekedar 3 poin biasa buat Arteta. Ini yang menurut saya jadi wow factor di laga ini. Kemenangan kemarin mastiin Mikel Arteta ngeraih 150 kemenangan di Premier League. Dan coba perhatiin nama-nama di tabel ini. Arteta resmi jadi manajer kelima dalam sejarah Liga yang bisa nembus 150 kemenangan dalam waktu kurang dari 250 laga. Dia ngelakuinnya di laga ke-249. Pencapaian ini bikin dia sejajar sama elit taktik kayak Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan Sir Alex Ferguson. Bener-bener ngebuktiin gimana suksesnya pondasi yang dia bangun di Arsenal. Dan untuk makin menegaskan dominasi mereka, kita bisa narik benang merah ke sejarah klub. Hasil 3-0 ini nyamain rekor kemenangan kandang hari pembukaan terbesar Arsenal sepanjang era Premier League loh. Terakhir kali The Gunners bisa menang semeyakinkan ini di laga perdana kandang, itu balik ke musim 1994-95 waktu mereka ngelibas Manchester City. Membuka musim 2026-2027 dengan menyamai rekor epik ini adalah sebuah statement keras buat para pesaing gelar. Jadi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan besar. Arsenal memulai musim persis di titik mereka berhenti musim lalu. Absolut dan mendominasi, lini serang mereka tajam banget, solusi di lini tengah walau pakai darah muda tetap terbukti solid dan tembok pertahanan mereka nggak gampang ditembus. Nah, ngelihat eksekusi taktis yang nyaris tanpa celah ini, kira-kira menurut kalian siapa sih yang bakal sanggup ngerem laju mesin Arsenal ini di perburuan gelar musim ini? Pastinya bakal seru banget buat kita pantau bareng-bareng. Terima kasih udah nemenin saya bedah taktik kali ini. Sampai ketemu di analisis pertandingan seru berikutnya.